calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Semarang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Yunia Sri Setianingrum dari SMK Negeri 1 Jambu, dan saya Dian Kurniasi dari SMP 2 Getasan. Serta saya Indriana Puspitasari dari SMP Negeri 1 Jambu. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Bu Yunia. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat baik. Ya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Bu Yunia? Saya sehat. Alhamdulillah. Bahagia selalu. Bu Dian, ini sebelum Bu Dian melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan rubrik penilaian yang nanti saya akan nilai ketika Bu Dian melakukan coaching dengan coachingnya. Penilaian itu berkaitan dengan apakah sudah sesuai dengan alur tirta, terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot, bagaimana Ibu menanggapi coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan berbobot, dan juga di situ ada prinsip coaching yang harus Bu Dian pahami, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bu Dian, sebelumnya saya mau bertanya ini, kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan? Ada kompetensi present Bu, kehadiran penuh. Saya mencoba untuk supaya pada saat coaching nanti saya hadir penuh dalam kegiatan coaching. Kemudian yang kedua, saya bisa mendengarkan secara aktif, lalu juga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke Bu, dari 3 kompetensi itu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik mungkin mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke. Satu pertanyaan lagi ya Bu Dian ya. Indikator ketercapaian yang bagaimana yang Bu Dian inginkan dari sesi coaching nanti? Saya berharap nanti ketika ada proses coaching yang melaksanakan coaching dengan saya mampu menemukan solusi Bu atas permasalahannya, dan juga menemukan langkah-langkah apa yang tepat untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi ada tujuan yang ingin Ibu capai, yaitu bagaimana coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya, menemukan solusi sendiri gitu ya Bu Dian ya. Semoga sukses, semoga lancar proses coachingnya nanti, dan semoga Ibu menerapkan alur tirta dengan baik. Bu, sampai ketemu di sesi coaching nanti. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Indriana. Waalaikumsalam Bu Dian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat terus. Bu Dian bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Bu Indriana, dengar-dengar ini katanya Bu Indriana mau ngobrol apa? Iya, mau ngobrol. Yang saya rasakan belakangan ini Bu, saya pengen cerita sama Bu Dian. Oh baik, kira-kira Bu Indriana apa sih yang mau diobrolkan oleh Bu Indriana? Jadi gini Bu, belakangan ini itu saya merasa anak-anak saya di kelas 8G, setiap pembelajaran saya itu kurang bersemangat dan antusias Bu. Baik, sebelum kita lanjutkan Ibu Indriana, boleh saya tahu apa sih yang Ibu Indriana harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapat solusi Bu, ingin menemukan solusi bagaimana sih caranya supaya anak-anak saya itu kembali bersemangat dalam pembelajaran saya. Iya. Lalu Bu Indriana, boleh Bu Indriana ceritakan kira-kira situasinya sekarang seperti apa Bu? Setiap di kelas 8G itu, setiap saya memberikan materi, anak itu sebagian besar kayak bermalas-malasan gitu Bu menerima materi yang saya berikan. Kemudian dari pengumpulan tugas juga nih, hanya sekitar 50% yang mengumpulkan tepat waktu. Bahkan setelah saya ayo anak-anak motivasi terus, bahkan lewat wali kelasnya juga, itu juga tidak ada peningkatan begitu loh Bu. Ya udah stuck di situ aja. Oh baik, jadi di kelas Bu Indriana itu anak-anak
antusiasme mengikuti pelajaran kurang, ya. lalu antusiasme anak untuk mengerjakan juga hanya 50% ya Bu ya? Iya, sekitar 50%. Kalau boleh tahu Bu, kalau kita skor dari rentang 1 sampai 10, kondisi pembelajaran kelas Bu Indriana di kelas 8G itu dapat skor berapa Bu? Kondisi saat ini bagi saya 5. 5? Wah. Lalu Bu Indriana ingin meningkatkan sampai ke skor berapa Bu? Dengan melihat situasi di kelas juga, target saya 8 lah Bu. Target 8. Ya. Kira-kira Bu, dengan nilai target 8 itu apa yang ingin Ibu harapkan? Dengan skor 8 itu kelas yang seperti apa sih yang Ibu Indriana harapkan? Saya pengennya kelasnya kondusif, setiap apapun materinya, kemudian apapun yang saya berikan ke anak-anak, saya pengen anak-anak antusias begitu. Kemudian ada proyek apapun, tugas apapun, anak-anak mengerjakan dengan semangat. Nah, itu yang saya pengen. Nilai 8 itu dengan harapan anak-anak itu mengerjakan setiap proyek yang diberikan dan juga antusias saat mengikuti pelajaran ya Bu ya. Lalu Bu, kira-kira langkah apa yang bisa Bu Indriana lakukan untuk mencapai target tersebut? Menurut saya yang bisa saya lakukan itu memvariasi pembelajaran ya. Mungkin anak juga bosen sih, karena saya lebih belakangan ini lebih banyak ceramahnya karena memang banyaknya kesibukan dan saya mungkin kurang bisa membagi waktu ya, sehingga kurang menyiapkan pembelajaran dengan baik juga. Jadi pembelajarannya mungkin bagi anak itu monoton gitu-gitu aja. Jadi inginnya saya variasi lagi pembelajarannya, mungkin dengan tambah ice breaking. Bu Indriana tadi menyampaikan pembelajaran yang menarik itu bisa menggunakan metode yang bervariatif. Kemudian juga Bu Indriana juga bisa menambahkan dengan ice breaking ya Bu ya. Iya. Kemudian Bu, kira-kira strategi atau langkah apa yang akan Bu Indriana lakukan untuk melaksanakan kriteria tercapaian tersebut Bu? Gini Bu, tadi kan saya tuh merasa kurang memanajemen waktu yang saya punya ya, sehingga bahasanya keter begitu ya dalam mempersiapkan pembelajaran. Makanya yang akan saya lakukan adalah memanajemen saya sendiri, terutama waktunya, lebih pintar lagi mengelola waktu supaya saya bisa melaksanakan kewajiban saya di rumah. Betul. Juga bisa melaksanakan kewajiban dan tugas sebagai guru yang harus mempersiapkan pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid, yang menyenangkan, seperti itu sih Bu. Ya luar biasa ya Bu ya kira-kira. Lalu Bu, langkah selanjutnya apa yang akan Bu Indriana lakukan? Setelah itu saya juga akan belajar juga dengan teman-teman yang lain. Karena setelah saya amati itu memang ada beberapa teman yang sudah berhasil melaksanakan pembelajaran yang menurut saya asik, menyenangkan. Nah, saya ingin juga belajar dari beliau-beliau ini bagaimana cara mengondisikan dan supaya anak berminat dalam pembelajaran itu bagaimana. Mungkin ada lagi Bu? Selain itu saya pengen lebih banyak ngobrol dengan murid sih Bu. Saya pengen mendengarkan juga anak itu maunya seperti apa, pembelajaran yang seperti apa yang diinginkan oleh anak. Jadi mungkin dari situ kita bisa saling terbuka, saling memahami begitu apa yang diinginkan anak dan juga apa yang saya inginkan begitu. Jadi bisa bekerja sama juga di kelas itu supaya bisa menjadi kelas yang ideal, kelas yang kondusif, kelas yang menyenangkan. Iya luar biasa. Tadi Bu Indriana menyampaikan kalau misalkan mau menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi, kemudian juga berkolaborasi dengan teman, lalu juga melakukan sesi ngobrol dengan murid. Luar biasa Bu, semoga nanti dimudahkan. Lalu Bu Indriana, langkah apa yang akan Ibu Indriana lakukan setelah melakukan obrolan ini Bu? Saya akan mulai koreksi diri sih Bu. Koreksi diri, menata lagi apa nih yang harus saya lakukan dulu nih supaya semua pekerjaan bisa tercover dengan baik. Kemudian juga tadi mulai bekerja sama dengan teman-teman, sering-sering bertanya, sering-sering belajar juga kepada teman yang menurut saya sudah berhasil. Dan kemudian tadi mulai sering-sering ngobrol juga dengan murid begitu. Iya betul sekali. Lalu kira-kira Bu Indriana kapan akan melaksanakan hal tersebut? Secepatnya Bu. Secepatnya. Karena ini sudah di akhir semester 1 nanti akan mulai saya terapkan di awal semester 2. Tetapi untuk berkolaborasi dengan teman dan juga mengelola waktu yang saya katakan tadi bisa saya mulai dari dekat dalam waktu dekat ini ya Bu ya. Lalu Bu Indriana, bagaimana Bu Indriana ini memastikan bahwa apa yang Ibu Indriana
rencanakan itu dapat berjalan? Jika saya sudah berhasil membuat pembelajaran yang bervariatif, Bu, jadi tidak hanya mengedepankan ceramah saja seperti itu, lebih membuat anak aktif ya seperti itu. Kemudian ketika saya sudah bisa berkolaborasi dengan maksimal dengan teman-teman, tentunya dalam hal pembelajaran seperti ini, dan kemudian ketika saya dan anak itu sudah berhasil ngobrol, saya mengetahui apa yang diinginkan anak, anak juga dapat memahami apa yang saya inginkan, dan saya dan anak-anak dapat bekerja sama dalam membuat kelas yang mengasihkan tadi. Luar biasa, Bu. Kira-kira tuh, Bu, siapa yang bisa Ibu mintai bantuan untuk melaksanakan rencana Ibu? Siapa yang terdekat yang bisa Ibu hubungi? Tentunya rekan sejawat. Rekan sejawat Ibu ya. Betul, rekan sejawat, rekan satu rumpun, Oh iya, satu rumpun, mapel. begitu, satu mapel. Kemudian anak-anak juga, tentunya guru BK juga, Oh iya, wali betul. kelas, Betul, dan betul, bisa betul. nanti ke orang tua juga. Oke, baik Ibu, sepertinya ini sudah cukup ya Bu ya. Kira-kira Bu Indriana bisa simpulkan apa dari pembicaraan kita kali ini, Bu? Kesimpulan saya yang saya dapatkan, solusi dari permasalahan yang saya alami, insya Allah sudah saya dapatkan solusinya. Memang harus bekerja keras ini, Bu. Saya juga harus mengelola diri saya sendiri, belajar memanajemen waktu agar dapat memberikan pembelajaran yang menarik, yang variatif, yang kekinian lah untuk anak, supaya anak senang. Kemudian saya juga harus berkolaborasi dengan teman, kemudian harus tadi saling terbuka, saling mengobrol dengan anak. Iya, luar biasa Bu. Semoga rencana-rencana Bu Indriana tadi bisa terwujud. Amin. Dan mungkin ke depan kita bisa ngobrol lagi untuk memastikan apa yang Bu Indriana rencanakan berjalan dengan lancar. Siap, Bu, siap. Kira-kira itu ya Bu Indriana? Terima kasih Bu Iya, Dian sudah mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama Bu Indriana. Selamat siang Bu Dian. Selamat siang Bu Yunia. Bagaimana perasaannya setelah menjalankan coaching? Senang, Senang, lega juga. lega juga gitu. Bu Dian, tadi saya sudah menyaksikan proses coaching yang dilakukan Bu Dian dengan kuncinya. Saya ingin tanya ini Bu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kalau boleh saya mengingat kembali Bu, tadi sepertinya alur tirta sudah saya upayakan untuk muncul ya Bu ya. Oke. Baik itu mungkin tentukan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab sudah saya coba kemukakan dan saya tanyakan kepada coach Bu. Oke, benar sekali Bu Dian. Tadi selama saya mengobservasi Ibu proses coaching, ada beberapa catatan bahwa Bu Dian sudah melakukan alur tirtanya dengan baik. Di situ ada tujuan, ada identifikasi juga muncul di situ. Terus rencana aksi dari coachingnya, Ibu mendampingi untuk rencana apa sih yang akan dilakukan, dan juga tanggung jawab. Sudah luar biasa sekali. Selanjutnya Bu, namun dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya juga. Di sini kehadiran penuh itu perlu, karena dengan kehadiran penuh itu kan kita bisa menyimpulkan, memahami apa yang disampaikan oleh Kuci, sehingga kita juga bisa merangkum permasalahan sebenarnya itu apa dan menggali ide-ide baru dari Kuci. Catatannya sedikit saja Bu Dian, tadi seharusnya bisa menggali lagi ketika Kuci menyampaikan bahwa akan melakukan pembelajaran yang bervariasi, terus sama menambah ice breaking misalnya. Mungkin Bu Dian bisa apalagi yang bisa di ini gitu ya, menjadi referensi buat si Kuci untuk melakukan rencana aksi apa lagi sih yang bisa dilakukan. Itu saja sih Bu, dari diskusi ini yang sudah terbayang oleh Ibu untuk meningkatkan performa Ibu itu di area mana kira-kira Bu? Mungkin di area itu Bu, satu tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Yunias bahwa kehadiran penuh itu perlu saya asah lagi supaya ketika saya hadir penuh dalam sebuah proses coaching itu saya bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa mengembangkan potensi coaching dan juga
menanyakan pertanyaan yang berbobot, Bu. Mungkin itu, Bu, yang perlu Begitu saya ya? kembangkan Yang lebih perlu- lanjut. Nggih. Yang perlu Bu Dian kembangkan lebih lanjut. Oke Bu, selain itu apa yang Ibu dapatkan dari proses ini Bu? Diskusi kita hari ini. Jadi Bu Junias, dari proses ini saya jadi tahu ternyata kalau misalkan kita melakukan sebuah proses coaching itu kita memang harus benar-benar hadir penuh, sehingga coach itu juga mendapatkan solusi, meskipun coach sendiri yang menemukan solusi, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan mereka jadi lebih mantap, mungkin lebih fokus, atau mungkin lebih mengembangkan solusi-solusi yang sekiranya itu memberikan mereka solusi yang memang relevan dengan permasalahan mereka. Betul sekali Bu Dian. Jadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan terbuka dan berbobot, di situ kita itu bisa memahami kondisi kuci itu sebenarnya. Oke Bu Dian, sudah luar biasa sekali yang di coaching yang dilakukan Bu Dian dengan kucinya. Semoga kita semua bisa menjalankan proses coaching dengan lebih baik lagi. Sukses ya Bu Dian ya. Terima kasih Bu Sampai ketemu Yunias. lagi. Assalamualaikum Bu Indriana. Waalaikumsalam Bu Dian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Dian bagaimana? Alhamdulillah sehat juga, semangat. Alhamdulillah. Bu Indriana, Ya. katanya mau proses coaching ya? Iya Bu. Luar biasa. Bu Indriana, sebelum Bu Indriana melakukan coaching, ada beberapa yang perlu kita diskusikan terkait dengan proses nantinya. Yang pertama, nanti saya ini sebagai observer dalam pelaksanaan coaching Bu Indriana bersama coachingnya Bu Yunias. Lalu saya nanti akan mengobservasi bagaimana ketercapaian alur tirta yang Bu Indriana lakukan, kemudian bagaimana Ibu memberikan katakanlah respon terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh coach, dan bagaimana respon coach saat melakukan coaching bersama Bu Indriana. Baik Bu. Kemudian Bu Indriana, yang perlu diperhatikan lagi nanti pada saat proses coaching, diharapkan nanti tetap memegang prinsip kemitraan. Kemudian yang kedua adalah kreatif, yang ketiga adalah tetap memaksimalkan potensi dari coachingnya. Oke. Dan sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan kepada Bu Indriana. Kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Bu Indriana kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari 3 kompetensi itu kira-kira yang spesifik yang perlu saya observasi dan ingin dikembangkan oleh Bu Indriana yang mana Bu? Yang mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan Oke, yang ada berbobot. 2 ya Bu ya. Ya. Lalu kriteria ketercapaiannya bagaimana Bu? Kriteria ketercapaiannya apabila coach itu berhasil mendapatkan solusi dari permasalahannya, kemudian menerapkannya dan merasa senang begitu melaksanakan coaching dengan saya. Iya, semoga berhasil ya Bu ya proses Iya. coaching nanti bersama Bu Yunias. Selamat melaksanakan coaching. Terima kasih Bu. Halo Bu Yunias. Halo Bu Indriana. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, sehat. Alhamdulillah. Dapat nih Bu Yunias nih. Tumben banget datang nih ke ruangan saya. Iya Bu Indri, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, pengen ya curhat lah ya gitu. Boleh. Berkaitan dengan apa ya, proses pembelajaran yang saya lakukan gitu. Jadi anak-anak saya ini akhir-akhir ini itu kurang bersemangat gitu, dan saya kurang tahu kenapa gitu, atau karena mungkin ya Bu ya, mungkin metode yang saya pakai dalam pembelajaran itu kurang menyenangkan bagi mereka atau apa, saya juga bingung Bu. Makanya saya ketemu Bu Indriana, siapa tahu ada dapat pencerahan begitu Bu. Oke, namun Bu Yunias sebelumnya dari percakapan kita nanti nih, apa yang ingin Bu Yunias dapatkan? Yang ingin saya dapatkan ya, saya ingin menemukan solusi sehingga anak-anak saya itu kembali bersemangat dalam proses pembelajaran, dan juga saya pengen mereka senang gitu saja sih, senang, bersemangat, terus apalagi ya,
lebih aktif lagi begitu, karena bingung juga Bu, karena siswa saya kan sedikit ya, kalau Iya. pasif gitu kan gurunya bingung gitu ya. Jadi saya ingin anak-anak saya lebih aktif dan juga bersemangat dalam proses pembelajaran, begitu sih Bu. Oke, Bu Yunias kalau boleh tahu nih, selama ini pembelajaran yang berlangsung itu seperti apa Bu? Pembelajaran yang berlangsung itu ya saya menyampaikan materi gitu ya Bu. Sesekali juga saya menampilkan slide dalam bentuk PowerPoint gitu kan. Terus saya juga apa ya, atau mungkin ada game sederhana gitu. Cuman anaknya itu semangatnya kalau pas game saja gitu loh Bu. Oh, gitu. Dan pas penyampaian materi, ketika saya menyampaikan materi itu anaknya kurang bersemangat kembali begitu. Apa mungkin metode yang saya gunakan itu kurang menarik bagi mereka atau bagaimana, saya juga perlu tahu ini Bu. Oh gitu, oke. Sebelumnya kita skala dulu nih ya Bu, dari 1 sampai 10 kira-kira tingkat semangat anak-anak dalam pembelajaran Ibu ini di level berapa nih? 5 ya Bu Indri. Oh level 5, Kali oke, ini. oke. Pengennya ditingkatkan ke level berapa nih Bu? Level 7 8 sudah bagus lah Bu. Oke, 8 ya. Terus coba Bu, untuk mencapai level 8, kira-kira apa nih yang akan Bu Yunias lakukan? Saya mungkin apa ya Bu Indri, mungkin saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif lagi mungkin ya. Kalau dengan PowerPoint, saya menampilkan slide PowerPoint itu tidak menyenangkan bagi mereka, mungkin saya akan membuat PowerPoint saya lebih menarik lagi. Di situ bukan hanya tulisan, mungkin saya akan memberikan gambar atau mungkin juga saya akan menyelipkan video seperti itu. Kemungkinan akan membangkitkan semangat mereka. Oke, luar biasa sekali. Apalagi Bu selain itu Bu? Selain itu apa ya Bu Indri? Selain itu mungkin juga belajar di ruang kelas itu menjenuhkan bagi mereka. Saya akan mengajak mereka keluar kelas juga Bu. Oke. Mengeksplor, di sini kan ada gazebo, ada bengkel. Mungkin anak-anak kalau keluar kelas itu mungkin bisa lebih fresh, bisa lebih banyak, lebih luas jangkauan pemandangannya gitu daripada hanya di dalam ruangan. Mungkin itu yang akan saya coba lakukan Bu Im. Oke, luar biasa. Nah, Bu Yunias, dari yang akan Panjenengan lakukan tadi, kira-kira Bu Yunias hambatan apa nih yang akan mungkin mengganggu begitu dari rencana yang Panjenengan sampaikan tadi? Hambatan yang mengganggu yang mungkin akan terjadi ya Bu. Ya kalau saya misalnya saya akan menerapkan pembelajaran di luar lingkungan kelas, ya mungkin juga akan bisa jadi mengganggu kelas lain, menarik perhatian kelas lain, akhirnya akan membuat kelas lain juga beralih pandangannya ke kelas saya gitu. Kok itu boleh keluar, mungkin itu juga menjadi hambatan, bisa jadi. Apalagi ya kalau hambatan yang lain itu saya masih belum yakin juga sih ya, ini menjadi hambatan atau tidak. Mungkin anak-anak juga bersemangat atau tidak saya kurang tahu ya Bu ya, dengan mengajak mereka keluar, tapi saya akan mencoba itu. Oke, luar biasa sekali. Jadi kemungkinan yang akan jadi hambatan tadi yang pertama mungkin mengganggu kelas yang lain, dan kemudian belum tahu juga ya Bu ya, apakah ini juga akan berefek Efektif gitu atau ya tidak, ke anak-anak begitu. Luar biasa. Untuk mengantisipasi itu nih Bu ya, yang hambatan yang mungkin muncul tadi, apa yang akan Bu Yunias lakukan? Ya antisipasinya mungkin kolaborasi ya Bu dengan guru lain, kelas lain, kan malah jadi asik, tidak mengganggu gitu. Jadi nanti saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat, mapel-mapel apa yang bisa masuk, dan kemungkinan juga malah menjadi meringankan guru dan murid. Penugasannya nggak perlu banyak, misalnya satu proyek yang menilai bisa lebih dari satu guru, misalnya seperti itu. Mungkin itu. Luar biasa. Ini kapan nih Bu kira-kira mau diterapkan nih? Saya ingin segera Bu, karena saya ingin kelas saya segera hidup gitu ya. Jadi anak-anak semakin bersemangat. Jadi saya mulai minggu depan lah
Jadi hari-hari ini akan saya pakai untuk berkoordinasi dengan rekan sejawat untuk bisa berkolaborasi, dan minggu depan saya akan memulai ya merancang ini dulu, menyiapkan modulnya gitu ya. Jadi mulai action nanti di pertemuan berikutnya. Oke, luar biasa, rencana yang luar biasa sekali Bu Yunias. Kemudian yang akan terlibat dalam rencana Bu Yunias siapa saja ini? Saya akan melibatkan rekan sejawat tentunya, karena butuh kolaborasi di sini. Saya juga melibatkan peserta didik. Saya juga akan ada satu program juga yang melibatkan orang tua juga. Saya ingin kelas saya itu ada satu materi yang ingin mengundang orang tua juga gitu. Jadi anak-anak mungkin akan semakin menarik gitu loh Bu Indriana. Jadi nggak gitu-gitu saja gitu kegiatannya atau proses pembelajarannya. Jadi bisa belajar luas dengan orang luar, dengan kelas lain atau dengan guru yang lain gitu Bu Indri. Oke, luar biasa. Kemudian Bu, untuk mencapai rencana yang panjenengan utarakan tadi, apa komitmen yang Anda buat? Saya akan menyusun modul dengan baik. Saya akan membuat kelas saya hidup dengan strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, tidak melulu di dalam kelas, tapi juga saya akan mengeksplor yang ada di luar lingkungan, di luar kelas gitu ya, misalnya di taman atau mungkin di gazebo, atau mungkin mengajak anak-anak juga belajar di bengkel atau di resto ini gitu. Mungkin anak pemandangannya berbeda gitu. Itu terus yang lebih terutama adalah memaksimalkan kompetensi diri saya, yang bagaimana caranya saya bisa membuat kelas itu hidup dan menyenangkan gitu dengan ide-ide kreatif dari saya tentunya. Luar biasa sekali Bu Yunias. Semoga nanti berhasil apa yang panjenengan rencanakan. Amin. Oke, setelah ngobrol nih Bu Yunias, apa saja yang bisa Bu Yunias dapatkan? Terima kasih Bu Indri. Jadi dari sini saya jadi tahu bagaimana memaksimalkan diri menjadi guru yang kreatif dan inovatif, sehingga kelas itu menjadi hidup dan menyenangkan. Itu dibutuhkan kreatif, inovatif, dan kolaborasi juga ya, kolaborasi dengan rekan sejawat. Itu yang saya dapatkan. Jadi terima kasih sudah ada solusi dari permasalahan saya yang kemarin jenuh sekali gitu-gitu saja gitu, dan anak tidak bersemangat. Hari ini saya mendapatkan solusi bahwa saya harus lebih kreatif dan inovatif. Luar biasa sekali. Nanti kalau sudah dilaksanakan bagi ceritanya ke saya ya Bu ya. Pasti dong Bu Indri. Oke, terima kasih ya Bu. Sebenarnya bel sudah berbunyi. Iya, saya harus ada ini kegiatan lagi. Terima kasih ya Bu. Wah, alhamdulillah Bu In. Alhamdulillah, Bu. Sudah melakukan proses coaching ya. Iya, sudah. Bagaimana ini perasaannya? Lega, senang sih ya, senang sudah melewati tahap ini gitu. Baik Bu In, tadi sudah melaksanakan proses coaching. Kira-kira apa yang sudah dilaksanakan selama coaching tadi Bu? Ya, menurut saya kemudian tadi ketika coaching saya sudah menerapkan alur tirta ya, mulai dari menanyakan tujuan hingga di akhir tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot menurut saya Bu. Nanti barangkali dari Bu Dian. Iya, luar biasa memang tadi Bu. Tadi saya saat mengamati saya juga sudah mendapati bahwasannya alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ditanyakan secara runtut oleh Bu Indriana kepada Bu Yunias. Kemudian yang selanjutnya tadi saya juga mendapati bahwa Bu Indriana bisa hadir penuh nggih dalam kegiatan coaching itu, sehingga mampu mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kunci dari jawaban dari kunci. Manakala pertanyaan itu disampaikan, maka kunci juga jadi lebih terbuka dalam memberikan jawaban-jawaban tersebut. Dan sepertinya kucingnya berhasil ya Bu ya. Amin, semoga, Bu. Luar biasa Bu Indriana. Lalu Bu Indriana, kira-kira mungkin ada hal yang masih perlu dikembangkan untuk proses coaching ke depannya Bu? Yang menurut saya masih perlu dikembangkan itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, agar saya dapat mengajak coach ya untuk benar-benar menggali apa yang beliau punya, menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Baik Bu, luar biasa sekali Bu Indriana. Semoga nanti keterampilan coaching Bu
Indriana bisa lebih meningkat dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin, amin. Terima kasih sekali Bu Oke, Dian. sudah Ibu ya Bu ya, kita akhiri. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Halo Bu Yunias. Halo Bu Indri. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia. Nah, semangat ya. Semangat Mau dong. melaksanakan coaching hari ini. Iya benar Bu Indri. Oke, namun sebelumnya Bu Yunias, saya ingin mengobrol dulu mengenai rubrik penilaian yang akan dilaksanakan, ya. Nah, tentunya nanti yang akan saya amatinya apakah Ibu sudah melaksanakan alur tirta dengan sesuai, kemudian Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach merespons pertanyaan dari Ibu Yunias nanti. Nah, Ibu pastikan nggih nanti ketika coaching Ibu memegang prinsip kemitraan, kreatif dan juga menggali potensi dari coaching. Gitu. Namun Bu Yunias, ini ada beberapa pertanyaan dulu yang ingin saya sampaikan ke Bu Yunias. Yang pertama, kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu hadir penuh, terus mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan terbuka dan berbobot Bu ini. Oke. Kemudian Bu, dalam coaching ini kompetensi mana nih yang ingin secara spesifik Ibu kembangkan? Mendengarkan aktif ya Bu In, karena dengan mendengarkan aktif nanti saya juga akan bisa memberikan pertanyaan terbuka dan berbobot seperti itu. Oh, oke. Kemudian Bu, yang terakhir nih, apakah indikator ketercapaian ya dari tujuan pengembangan yang Ibu Yunias inginkan? Indikator ketercapaiannya ya si coach bisa menemukan sendiri solusi dari menemukan permasalahannya apa dan juga menemukan solusinya dari permasalahan itu apa begitu. Jadi ketika coach nanti bisa menyimpulkan permasalahan yang dia hadapi dan juga solusi yang akan dia ambil dan dia senang dengan pertemuan coaching, sesi coaching, ya saya kira itu berhasil. Nah, oke, luar biasa sekali. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Oke, Bu Ya, Bu. In. Boleh silakan. Nggih. Selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi Bu Dian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Ini sudah selesai mengajar ya? Belum Bu, nanti masih ada Oh, jam. masih ada jam. Oke. Bu Yunias, boleh mengganggu waktunya? Oh, boleh sekali dong. Saya pengen ngobrol nih Bu. Boleh. Saya ada masalah Bu. Apa itu Bu, kalau boleh tahu? Jadi tuh Bu, akhir-akhir ini saya merasakan kalau beberapa murid di Oke. kelas saya itu kok kalau mengikuti pembelajaran itu kurang antusias Bu. Begitu. Dan beberapa di antara mereka itu ada yang katakanlah ketika mengerjakan tugas itu tidak tepat waktu Bu jadinya Bu, bahkan ada yang sampai tidak mengumpulkan. Begitu. Jadi anak-anak peserta didiknya Bu Dian itu kurang antusias, tidak bersemangat, seperti itu ya. Iya, Bu. Permasalahannya Bu Dian ini. Bu, dari sesi percakapan hari ini, kira-kira apa sih yang ingin Ibu harapkan dapatkan dari sesi coaching hari ini? Saya itu pinginnya Bu, saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan itu. Saya bisa meningkatkan antusiasme anak dalam proses pembelajaran di kelas saya. Saya juga ingin anak-anak juga kembali aktif dalam mengerjakan Ya. tugas, sehingga kegiatan pembelajaran itu bisa bermanfaat bagi semuanya Bu. Begitu. Jadi kondisi ideal proses pembelajaran menurut Bu Dian itu kalau anak-anak bersemangat, kalau anak-anak itu aktif seperti itu ya Bu. Iya, Bu. Kira-kira ini Bu, sekarang kondisi peserta didiknya Bu Dian dari level 1 sampai 10, kira-kira ada di posisi atau di level berapa? Kalau khusus untuk beberapa anak yang tadi saya sampaikan itu Bu, itu kan nggak semua kelas Ibu ya, ada Iya. satu kelas khusus itu ada di posisi 5 Bu. Di posisi 5. Ingin ditingkatkan di level berapa Bu? Untuk supaya standar dengan mungkin kelas lain Iya, ya iya. level 8 Bu. Di level 8. Nah, kira-kira Bu Dian untuk menaikkan di level 8, strategi apa sih yang ingin Ibu lakukan untuk menaikkan level semangat anak ini dari level 5 ke level 8?
Mungkin yang akan saya lakukan kali pertama Bu, saya harus menemukan akar permasalahannya Bu. Kira-kira kenapa sih anak itu kurang antusias dalam Iya. pembelajaran? Apakah karena memang faktor saya mungkin dalam menerapkan strategi pembelajaran kurang bervariasi, atau mungkin karena memang mereka ada permasalahan, atau mungkin tugas yang saya berikan terlalu runtut atau terlalu banyak bagi mereka. Itu saya gali dulu Bu, mungkin dari anak-anak tersebut Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk menggali atau menemukan kira-kira permasalahannya apa ya? Apakah apa permasalahan itu dari Bu Dian atau permasalahan itu dari anak? Apa Ibu sudah melakukan sebuah usaha untuk mencari tahu problem yang sesungguhnya begitu Bu? Jadi Bu, sebenarnya saya sudah berusaha Bu untuk katakanlah mencoba mengevaluasi Ibu ya, Ya, kira-kira betul. apakah pembelajaran kurang variasi. Tapi sebenarnya saya sudah mencoba untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan strategi yang berbeda, dan mungkin juga menggunakan media yang sekiranya itu menarik minat mereka, menayangkan YouTube mungkin, atau mungkin memberikan game. Tapi sayangnya Bu, masih ada beberapa anak gitu, masih ada Iya. aja di antara mereka yang kok antusiasnya itu hanya di satu waktu, di waktu yang lain mereka sepertinya kok kurang antusias gitu. Menurut Bu Dian kira-kira apa yang menyebabkan beberapa anak ini tidak atau kurang antusias Ibu? Menurut penilaian Bu Dian Nah ini sendiri. yang akan saya cari tahu Bu. Mungkin saya kalau memang selama ini Bu, saya belum mencoba untuk memanggil anak tersebut. Betul. Karena memang keterbatasan saya juga, kebetulan mengajarnya full kan Bu. Iya. Lalu ada tugas-tugas ini yang lain dari sekolah juga, sehingga saya memang belum sempat untuk memanggil mereka Bu. Mungkin kedepannya saya ingin dalam waktu dekat ini Bu, mungkin saya akan memanggil anak-anak tersebut di jam istirahat, atau mungkin saya memanggil mereka dengan cara meminjam ke guru mapel pelajaran. Jadi bahasanya itu meminjam Bu. Iya. Supaya mereka bisa menyelesaikan permasalahan dengan saya, atau mungkin menyelesaikan permasalahan yang ada di diri mereka. Oke Bu, jadi Ibu ada rencana mencari tahu problem Iya. anak itu dengan memanggil anak. Iya. Selain itu, Saya juga mungkin akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman Bu. oke, Teman-teman, apakah anak-anak tersebut memang bermasalah hanya di mata pelajaran saya atau juga di mata pelajaran mereka. Itu Bu yang mungkin akan saya lakukan. oke. Dari dua hal ide yang sudah Bu Dian sampaikan tadi, memanggil anak dan juga bertanya atau berkomunikasi dengan guru lain, rekan sejawatnya Ibu gitu. Mana yang memungkinkan Bu Dian lakukan segera? Yang mungkin akan saya lakukan segera itu yang kedua Bu, saya bertanya kepada teman. Oke. Dan juga mungkin perlu juga nggak ya Bu ya, saya tanya ke guru BK ya Bu ya, kira-kira relevan ya Bu ya. Bisa jadi. Ya mungkin saya juga akan bertanya kepada guru BK, kira-kira apakah mereka itu punya catatan-catatan khusus tersendiri di Oke. BK, sehingga saya harus bertanya dengan Bu Dewi selaku guru BK. Oke, jadi Ibu akan berkomunikasi dengan rekan sejawat dan juga akan mengkomunikasikan juga dengan guru BK begitu ya Bu ya? Iya, Ibu. Dari yang Bu Dian sampaikan. Kapan Ibu akan mulai merealisasikan rencana Ibu ini? Kalau bertanya nanti mungkin setelah ini saya bisa bertanya dengan teman-teman yang mengajar di kelas 8D Bu ya. Nanti Iya. setelah ini saya mungkin bisa menanyakan, dan juga mungkin saya nanti sepulang sekolah bisa menanyakan ke guru BK. Oke, luar biasa sekali. Jadi Bu Dian akan berkomunikasi dengan guru BK segera setelah ini begitu ya. Bu, kira-kira dari sesi hari ini apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan itu rencana untuk mengatasi permasalahan saya Bu. Jadi kalau tadi saya di awal itu kan menyampaikan permasalahan bahwa saya memiliki beberapa anak yang kurang antusias dalam pembelajaran Bu. Dan ternyata dengan berbincang-bincang dengan Bu Yunia, saya tadi jadi seperti ngelis ya Bu ya, ngelis
rencana apa sih yang akan saya lakukan? Yang pertama mungkin saya kembali mengevaluasi dari strategi pembelajaran saya juga mungkin harus memvariasikan media yang dilakukan di kelas. Selain itu saya juga akan mengadakan sesi curhat dengan anak-anak dan berkolaborasi dengan teman yang mengajar di kelas tersebut. Oke, luar biasa. Bu Dian sudah punya gambaran apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan peserta didiknya Bu Dian begitu. Semoga Bu Dian sukses menjalankan rencana aksi ini. Saya tunggu kabar selanjutnya. Jadi nanti ada perubahan apa di kelas Bu Dian, perubahan positif apa nanti bisa disaringkan begitu. Siap, Saya Bu. tidak sabar menunggu ini, Bu. Ya, semoga doakan saya Bu, semoga berhasil ya Bu. Pasti. Ya. Sukses ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Bu Yunias Nggih, atas waktu yang telah nggih, diberikan. nggih. Saya mohon izin dulu, saya Nggih. mau berperan. Nggih, Terima monggo. kasih. Oke Bu Yunia, selamat sudah melaksanakan coaching ya. Nah Bu Yunias, apa saja nih tadi yang sudah dilaksanakan selama coaching? Ya saya sudah melaksanakan dengan menurut saya Bu ini ya dengan sebaik mungkin alur tirta, bagaimana menetapkan tujuan sesi, terus mengidentifikasi permasalahan, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Sepertinya saya sudah melakukan itu seperti itu Bu In. Luar biasa ya. Bu Yunias ini sebagai observer izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Benar sekali Bu, saya setuju dengan yang Anda sampaikan bahwa memang dari pengamatan saya alur tirta sudah panjenengan laksanakan dengan runtut, dengan baik, mulai dari tujuan hingga sampai tanggung jawab ya. Jenengan sudah menyampaikan dengan baik kepada coach, kemudian Bu Yunias tadi juga mendengarkan dengan aktif, kemudian jenengan juga hadir sepenuhnya ya, dan juga fokus banget tadi saya perhatikan, dan juga dapat berhasil memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach benar-benar tergali tadi Bu untuk menyampaikan perasaannya dan mencari solusi ya. Kemudian di awal tadi juga pembukaannya hangat sekali ya. Kemudian kemitraan juga sudah terlihat, panjenengan kreatif dalam merespons pernyataan dari coach ya. Kemudian Ibu juga berhasil mengajak coach untuk menggali ide-ide apalagi luar biasa sekali. Dan satu lagi Bu, tadi ketika coach menanyakan tentang guru BK, panjenengan luar biasa sekali, tidak memberikan jawaban yang mendoktrin begitu. Luar biasa panjenengan menjawab dengan bisa jadi dengan seperti itu coach juga menurut saya bisa berusaha menemukan jawabannya sendiri nih, luar biasa. Nah Bu Yunias, dari coaching tadi nih kira-kira kompetensi apa ini yang masih bisa dikembangkan Bu? Saya perlu mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Indri, karena kadang-kadang pertanyaan terbuka dan berbobot itu kadang-kadang saya masih suka mengajukan pertanyaan tertutup gitu. Jadi di kompetensi itu yang ingin saya asah lebih dalam lagi sehingga saya terbiasa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan berbobot untuk menggali ide-ide dari coach itu. Oke. Saya yakin semakin banyak berlatih juga akan semakin terasa. Iya, benar Bu Indri. Ya, itu Bu menurut saya. Oke. Semoga ini bisa menjadi awal ya panjenengan nanti melaksanakan coaching ke depannya, semoga bisa berhasil membantu dan bermanfaat bagi rekan-rekan panjenengan. Terima kasih Bu Indri, terima kasih sudah didampingi, sudah diobservasi sehingga saya bisa memaksimalkan potensi yang saya miliki untuk membangun relasi lewat coaching seperti itu ya. Terima kasih Bu Indri. Ya, terima kasih Bu.